Welcome to Empathy Spirit of Life. Kali ini kita ingin bincang-bincang dengan Mbak, siapa namanya? Mbak Nurlita. Ya. Ya, Mbak Nurlita sebagai pendamping putranipun, nggih. Iya. Putranipun, putri napa cowok niki, Mbak? Putri. Nah, Nggih, perempuan. Terus umurnya berapa? 22 tahun. Nah, terus usaha keseharian di rumah itu apa? Terus mendampingi anaknya sampai umur 20 tahun ini, coba bisa diutarakan. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkanlah, nama saya Sri Nur Hayati, biasa dipanggil Nur gitu aja. Saya seorang ibu rumah tangga. Oh ya, ya. Ya, lahir di Delanggu mungkin pada 48 tahun yang lalu. Oh ya, ya. Nah, memang saya dikaruniai 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Yang pertama yaitu Talita, yaitu saya diamanai dia menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Oh, kebutuhan khususnya termasuk kebutuhan apa itu, Mbak? Kalau dia kemarin istilahnya ganda. Ganda Oh, itu ya, ya, intelektual sama wicara. Ya, Mas. Dulunya bagaimana? Awal mulanya? Itu awalnya dari lahir. Lahir dari itu lahir. memang sebenarnya bulannya HPA-nya sudah sesuai dokter bilang. Oh iya, cuman ya. pada waktu lahir dia tidak nangis. Tidak nangis, cuma suaranya gitu tok, tapi tidak nangis sama sekali. Biasanya kalau bayi yang normal nangisnya kan lama, itu tidak nangis sama sekali. Terus setelah itu ya kita langsung aja kita ke dokter, langsung dari lahir sampai ya ke dokter, saran dokter apa kita ikuti aja sampai dia ya memang tumbuh kembangnya juga lambat juga. Dokter bilang denyut jantungnya kok agak lemah, cuma gitu. Tapi perkembangannya juga bagus, berat badannya juga normal. Terus waktu kecil pernah merasakan pendidikan setaraf SD atau bagaimana? Dia, saya tahu kan dia dari kecil memang sudah ada kelainan ya, kok kayak enggak seperti anak pada umumnya. Terus ya saya terus konsultasi ke tumbuh kembang anak pertama, tapi dokter nyarankan ya Bu, yang penting ini anaknya nanti bisa jalan dulu kan dari umur 1 ya hampir 2 tahun kan baru bisa jalan. Berarti termasuk ibunya aja, ya gitu. termasuk ibu yang ulet ya mendampingi anaknya, walaupun sebelumnya di lingkungannya bagaimana dengan putrinya yang seperti itu, lingkungan ibu itu juga mendukung atau bagaimana? Ya, keluarga alhamdulillah mendukung. Keluarga mendukung. Istilahnya ya menerima, mendukung, mengusahakan gimana pengobatannya, istilahnya memberikan saran, ayo kita dibawa ke sana, dibawa ke sana gitu. Ya alhamdulillah keluarga mendukung. Terus sampai saat ini Mbak, sampai saat ini putrinya itu pernah belajar di pendidikan setaraf SMP atau apa? Iya, dari kecil kita sudah ke ini ya, ke YPAC. Terus pada waktu itu Solo, kan terapi. Iya, YPAC di itu depan Grand Mall gitu itu memang dari umur 2 tahun sudah saya bawa ke sana. Terus pada waktu usia sekolah memang sudah disarankan sama dokter, Bu, ini nanti kalau sekolah jangan ke umum, nanti anaknya minder, bisa mental itu bisa down. Kita cari sekolah yang inklusif kalau ada, kalau nggak ada ya ke SLB. Berarti waktu itu sempat sekolah di anak berkebutuhan khusus atau SLB. Iya. Berapa tahun itu Mbak? Dari 4 tahun ya, dari PAUD sampai dia sekarang lulus SLTA. Berarti kalau umum itu mungkin sudah tingkatan SMA ya Mbak itu. Berarti sudah bahasa buat baca tulis sudah lancar. Ya, karena dia keterlambatan intelektual, dia baca belum bisa sampai saat ini. Terus itu Mbak, masalah suka dukanya mempunyai putri yang berkebutuhan seperti Mbak, siapa itu putrinya? Mbak Talita itu bagaimana ibu ini mendampingi putrinya untuk kesehariannya, terus itu mengenai produktivitas putrinya itu bagaimana sampai saat ini
umur sampai saat ini? Iya, kalau dukanya memang ya gimana ya, dibilang duka ya repot, duka ya sedih juga sedih, ya itu mesti ya. Orang tua mana yang enggak ya tiap hari menghadapi anak seperti itu, mungkin yang juga sedih. Tapi ya mungkin kan dukanya kan kita perlu ya emosional juga ekstra, tenaga ekstra, waktu ekstra, ya kan harus. Jadi harus memang benar-benar ekstra semua harus, itu. Iya, untuk anak itu benar-benar. Jadi sama saya itu kerja itu saya kalahkan. Ya, itu ada waktu itu. Ya, untuk anak saya biar saya lebih istilahnya perhatian. Bisa. Ya. Memang itu ya Bu, memang untuk mempunyai seorang putri seperti itu ya memang hati seorang ibu harus tabah dan besar hati juga ya itu ya Bu. Iya. Terus dukanya juga nanti kan kalau di masyarakat itu kita sebagai ibu kadang kan merasa sakit hati juga ya kalau anaknya dibilang apalagi diejek anak-anak lain. Terus kita juga merasa kasihan juga, kadang-kadang emosi juga ya itu kan sudah wajar. Tapi wajar, ya sukanya ya istilahnya itu kan bagi saya pribadi itu memang untuk mengintrospeksi saya sendiri. Mungkin saya diamanati putri seperti itu, saya bisa lebih mendekatkan pada yang kuasa, lebih sabar dan istiqomah. Memang saya mungkin itu nanti saya diberikan kebaikan nanti di kelaknya, nggak tahu gitu. Sampai saat ini putrinya itu mempunyai usaha apa Bu di rumah? Kalau ini memang sebelum lulus SLTA memang saya belum berpikir untuk membuat suatu usaha. Cuma di rumah kebetulan saya kegiatannya kan berjualan. Jadi kelontong. Ya, jadi kan memang waktu SMA itu kan kadang tak suruh bantu-bantu rakyat istilahnya belajar. Belajar misalnya ada orang beli tak suruh ngambil nanti kadang harganya kan tahu harga tapi nggak bisa pengucapan kembaliannya kan nggak bisa. Nanti dia mesti lari ke belakang, Bu ini berapa kan istilahnya seperti itu tapi dia pakai bahasa. Tapi Ibu paham semua apa yang diucapkan putrinya. Iya, soalnya setiap hari. Tapi kalau kadang bapaknya aja nggak paham, soalnya tiap hari. Yang menarik ini Bu, yang jadi pertanyaan kenapa ibunya bisa paham kok bapaknya nggak paham, padahal sama-sama orang tuanya ini. Kan interaksinya kebanyakan ibu, setiap dulu waktu terapi juga ayahnya istilahnya cari nafkah, ibunya yang ya kan kalau nggak dua-duanya nggak gitu kan. Kadang bapaknya tanya itu maksudnya apa Bu gitu, kadang-kadang bapaknya tanya gitu, oh gini oh ya lama-lama juga tahu. Terus sampai saat ini Bu, itu putrinya itu usaha kesehariannya itu apa Bu? Ya kalau yang pokok. Kalau untuk ini memang saya berusaha untuk membuat suatu usaha sabun cuci piring ya. Ini untuk sabun cuci piring. Tujuannya saya biar dia nanti bisa berdikari, berkarya ya, walaupun sekarang perlu pendampingan terus ya, pendampingan nanti kedepannya itu bisa dia mandiri, bisa istilahnya nggak menggantungkan orang lain untuk membiayai dirinya sendiri. Terus waktu pembuatan sabun piring itu awal mulanya itu bagaimana Bu, kok sampai ke situ dulu? Iya, saya mikirnya gini, saya berpikir aduh usaha apa ya buat anakku kan gitu. Kalau makanan ya mungkin dia pemasarannya nanti juga susah ya kan. Harus habis. Kalau nggak harus habis. cepat habis kan gitu. Saya mau bikin produk apa yang kira-kira bisa bertahan, nggak basi lah, nggak basi tapi juga dibutuhkan kalayak umum, sangat dibutuhkan. Jadi saya berpikirnya kayak sabun cuci itu pasti semua orang butuh. Kayak gitu. Beda dengan makannya Bu, makanan kalau nggak habis, basi kalau dimakan sini juga nggak mampu. Beda kalau sabun andainya produksi hari ini 12 kemasan, mungkin lakunya 5 kan, walaupun nggak habis kan besok buat ditambah lagi, dipasarkan lagi lebih enak gitu ya. Terus masalah itu Bu, masalah sabun cuci itu biasanya pemasarannya bagaimana? Kalau untuk saat ini kan
ada misalnya saya titipkan ke H atau ke H atau warung-warung ke kecil. ya saya menawari perlu enggak gini terus oh ya mbak enggak apa-apa nyoba dulu lah nanti terus ada yang ambil 10 nanti baru laku nanti dibayar gitu. Oh, tapi yang terus itu produksinya ibu sendiri atau sama anaknya yang dibimbing atau bagaimana? Ya nanti saya sama Talita. Oh, saya sama putrinya ya, saya sama Talita. Nanti saya yang nimbangi bahan-bahannya, nanti Talita cuma nuang sama itu ngadu. Berarti sama, untuk kemandirian kalau dilepas belum benar-benar maksimal, iya, masih perlu pendampingan seorang ibu nggih. Iya. Untuk saat ini memang benar-benar belum bisa dilepaskan secara kemandiriannya belum bisa maksimal dan ibu harus mendampingi ya untuk kesehariannya. Harus. Tapi saat ini untuk itu Bu, usahanya putrinya itu sudah itu Bu, istilahnya sudah berjalan lumayan ya. Sudah berapa tahun ini Bu kira-kira Bu? Ya ini berapa ya? Paling setengah tahun ya. Setengah tahun tapi sudah lumayan jalan. Jalan sudah. Ini kebetulan juga kelompok kan ada kelompok difabel juga dia ada di tempat saya itu nanti kan bisa juga buat. Terus itu Bu, difabel dari tempat ibu itu organisasi tingkat desa ya. Iya. Terus pemberdayaannya juga ini kemarin sabun cuci piring. Memang itu kemarin yang itu kelompok dari saya itu. Kedepannya itu harapan ibu itu seperti apa untuk mendampingi putrinya untuk? Ya harapan saya ya tadi pertama saya membuatkan produk ini buat Talita mandiri berkarya untuk membiayai hidup biar hidupnya maksudnya punya kemandirian juga bisa membiayai kebutuhan hidup dirinya sendiri. Juga mungkin suatu saat saya berharap usaha ini maksudnya nanti bisa juga untuk bermanfaat bagi teman-teman difabel yang lainnya. Saya nanti usaha itu bisa berkembang, nanti saya bisa memperkerjakan atau memperdayakan teman-teman yang lain misalnya yang masih belum punya pekerjaan, nanti bisa tak rangkul nanti kita bekerja sama-sama membuat ini nanti apalagi syukur-syukur bisa iya, Bu, menjadi usaha yang besar. Terus ini Bu, langkah-langkah untuk mengantisipasi agar anaknya itu bisa mandiri itu ibu punya semacam apa ya, nyengrengan ke depannya itu seperti apa Bu? Kan mau nggak mau kan putrinya menginjak dewasa, ibu mendekati hari tua. Itu kalau seandai kata ibu sudah mungkin jompo atau bagaimana itu keluar saudaranya putrinya tadi 2 bersaudara itu bisa diharapkan tidak untuk mendampingi memang putrinya itu dari kecil sampai dia ini ya remaja memang saya selalu mengasihkan masukan ke anak saya yang satunya bahwa kita itu dikasih amanah seperti ini Dik, nanti kamu harus sayang ke kakak kamu, kamu harus bisa mendampingi soalnya dia kalau mandiri nggak ada pendampingan dia tidak mungkin bisa. Gitu loh. Terus adiknya itu sekarang umur berapa? Itu umurnya 16 tahun. 16, berarti masih sekolah nih? Iya. Setiap hari memang. Selama saya produksi sabun memang itu belum tergabung dalam Empatia ya. Setelah saya masuk di organisasi Empatia, saya benar-benar mendapatkan suatu ruang. Juga pendidikan dan pengalaman yang lebih sehingga juga teman-teman semua support, jadi istilahnya kita dibantu maksudnya cara pelajaran, cara mengemas, cara memasarkan. Jadi dengan di Empatia ini istilahnya pemasarannya lebih cepat daripada dulu sebelum masuk di Empatia, ya kan? Dulu kalau belum masuk di Empatia kan saya cuma door to door istilahnya enggak mengalami kesulitan dalam pemasarannya dengan adanya forum ini ya sangat membantu saya terutama dalam ini membuat produk untuk anak saya. Mungkin dengan harapan saya dengan Empatia
nanti kita lebih berkembang, lebih juga untuk teman-teman yang lainnya bisa membantu teman-teman yang lain untuk berkarya. Jadi atau teman-teman juga difabel yang lainnya juga kepingin lah masuk ke Empatia ini semoga saja ya Bu. Karya-karya ini gitu. Oh, berarti secara tidak langsung sebelum tergabung dalam organisasi ini Ibu mengalami kesulitan waktu itu ya, mungkin dari door to door ke rumah, mungkin hikmah yang diambil dari masuk organisasi Ibu jadi lebih dimudahkan dengan organisasi, mungkin pemasaran lewat digital marketing, ya kan Bu? Digital marketing kan mungkin ruang geraknya jauh lebih besar lagi. Teman-teman kan juga dari lain daerah banyak. Gitu dari istilahnya marketplace kalau di HP itu ya Bu, marketplace, tapi kalau bahasanya lebih keren lagi ya digital marketing, mungkin dari situ kan mungkin nanti bisa menambah nilai ekonomi dari usahanya Ibu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin yang mau istilahnya gabung dengan Ibu ini untuk usaha sabun cucinya ya Bu, mungkin bisa nanti dipasarkan bisa membantu nanti pemasarannya pemasaran bisa dibantu di digital marketing, terus tidak lupa nanti masuk di organisasi yang dibina di forum Empatia ini ya Bu. Tentunya begitu ya Bu. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai keinginan teman-teman yang di luar sana. Kita saling menopang, saling merangkul sama-sama untuk difabel itu jauh lebih baik ke depannya, begitu kan Bu? Iya. Ya mungkin kan tidak lepas dari itu semua ya Bu. Semua ibu kan menginginkan anak-anaknya, putri-putrinya mungkin kan berkembang dengan lebih baik lagi, apalagi putrinya juga mengalami ibaratnya dalam tanda kutip itu berkebutuhan khusus. Dan saya sendiri juga merasakan saya juga berkebutuhan khusus Bu, tapi di balik itu semua kan kita menyiasati bagaimana kita itu bisa mandiri untuk memberikan kehidupan kita masing-masing ke depannya. Walaupun kita itu nggak harus berpihak kepada keluarga yang lain, entah itu saudara dekat atau bagaimana, kita harus punya keinginan belajar untuk bisa mandiri, begitu ya Bu. Dan mungkin harapan semua ibu, apalagi seorang ibu yang mempunyai buah hati seperti putrinya seperti itu, harapannya mungkin jauh lebih baik lagi. Mungkin ya doa dari teman-teman semua, mungkin ibu juga diberi kesehatan sampai putrinya besok ke jenjang yang lebih sukses lagi ya Bu. Ya mungkin dari situ semua kan teman-teman difabel di luar sana ada yang mengalami semacam putrinya ibu, mungkin jangan berkecil hati. Bahkan ibu tadi kan sudah ibaratnya memberikan kalimat welcome istilahnya untuk menarik teman-teman atau ibu-ibu yang punya anak yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus itu untuk wira swasta seperti membuat sabun cuci ya Bu. Mungkin Ibu Nur bisa berbagi ilmu dengan teman-teman difabel di luar sana ya Bu. Dan ini bukan sebatas kata-kata pojandi, ini sudah dijalani Ibu sampai saat ini mendampingi putrinya selama setengah tahun ya Bu. Dan dari itu semua kan mungkin nanti bisa dijadikan pelajaran, mungkin Ibu dalam mendampingi anaknya ada semacam tekad semangat lagi untuk menuangkan waktunya untuk putrinya. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi ya Bu. Nah mungkin ada tambahan-tambahan yang lain yang Ibu aturkan untuk teman-teman difabel di luar sana. Oh iya, ya ini buat teman-teman difabel yang ada di luar studio ini, saya berharap nanti teman-teman istilahnya kita tinggalkan istilah stigma, yaitu kita menggantungkan ke orang lain. Mari kita berkarya, berusaha sendiri, jangan sampailah kita istilahnya tangan di bawah. Kita berharap bisa kita tangan bisa di atas ya Bu. Di atas, maksudnya kita berkarya, kita kalau bisa memberi ke yang lain.
kan selama ini kan kami para difabel ini kan dianggap istilahnya wis kei bantuan ya, kei bantuan pengko lak wis ngono kan gitu. Ini jangan sampai seperti itulah kita istilahnya kita mari berkarya, mari kita buktikan bahwa nggak usah mengharapkan sesuatu, kita mengharapkan orang lain lah katakanlah ya, gitu. Bu. Kita harus bisa berusaha sendiri semampu kita. Gitu aja. Mari kalau ada teman-teman yang ingin bergabung, ingin berkarya, lebih semangat lagi, kita bisa sama-sama. Nanti kita gabung saja di Empatia. Oh ya. Ya mungkin teman-teman di luar sana, difabel yang di luar sana, dari obrolan kita tadi sama Ibu Nur yang selaku mendampingi putrinya ya Bu. Mungkin Ibu tadi memberikan ibaratnya ulasan sedikit kalau kita sebagai difabel itu memang harus berdaya memberdayakan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan karena itu kita sebagai difabel kan apa yang diutarakan Ibu Nur tadi, stigma di luar sana kita itu ibaratnya stigma negatif ya Bu ya, tadi kita harus merubah stigma dari stigma negatif itu menjadi stigma yang positif. Nah dari obrolan ini kita semua difabel bisa merubah apa yang dipikirkan masyarakat. Kalau difabel itu memang nggak semuanya seperti itu, dan nggak semuanya difabel itu mempunyai sisi negatif. Kita harus bisa memilahkan difabel yang berprestasi seperti ini, difabel yang nggak punya potensi ya seperti itu. Mari di sisi lain kita juga harus bagaimana kita merangkul difabel-difabel yang belum bisa mandiri untuk bisa mandiri ya Bu. Iya, kita merangkul yang berpotensi biar lebih kalau berpotensi punya lagi. Kita bantu. Ya sekian obrolan saya tadi dengan Ibu Nur selaku mendampingi putrinya yang mempunyai berkebutuhan khusus ya, dari usaha yang tadi diuraikan sama Ibu Nur. Semoga saja teman-teman difabel yang di luar sana bisa mengambil contoh apa yang diutarakan sama Ibu Nur tadi. Mari kita sebagai difabel itu harus bisa mengubah stigma negatif menjadi stigma positif. Dan mungkin dari obrolan tadi bisa diambil pelajaran-pelajaran penting. Dan jangan lupa ada yang satu hal, pelajaran dari seorang ibu kepada anaknya, bahwa seorang ibu itu nggak harus merelakan anaknya untuk mandiri dengan orang lain. Seorang ibu itu harus rela berkorban mendampingi anaknya sampai kemandirian yang begitu mencapai maksimal. Dan jangan lupa forum ini tidak lepas didukung dari organisasi atau forum FEDK Klaten. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.